Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Adapun penekanan warta jemaat Rantepao Minggu 5 November 2023 yaitu poin yang ke-15. Kebaktian lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 6 November 2023 pukul 9 WITA di rumah Ibu Yohana Sande atau Tantapanga, kelompok pelayanan 7. Pelayan firman Saudari Tenni Sarjana Teologi. Atas perhatian dan kehadiran para lansia jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-17, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan perayaan wanita se-Asia. Dilaksanakan pada hari Rabu 15 November 2023 pukul 4 sore di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 1, konsumsi kelompok pelayanan 7. Pengurus PWGT dan jemaat Rantepao mengundang PPGT dan remaja jemaat Rantepao untuk mengikuti pembinaan generasi muda. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao dan PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-18, persidangan ke-10 Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 10 WITA. Aula UKI Toraja atau Kampus 3. Atas perhatian dan kehadiran pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-19, rapat anggota PPGT Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 9 di Aula UKI Toraja. Poin yang ke-20, pelayanan baptisan kudus kepada Bapak Ismail Salombe akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023 dalam kebaktian jemaat Rantepao pukul 16 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-21, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Yohana Dasi atau orang tua dari Ibu Penatua Damita Estandi atau Nenek Andre dilaksanakan pada hari Senin pukul 18 WITA, hari Selasa 7 November pukul 18 WITA, dan hari Rabu 8 November pukul 8 WITA ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-23, dalam rangka Festival Paduan Suara Natal bagian ketiga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka tim Paduan Suara Jemaat Rantepao mengadakan salah satu peserta festival. Sebagai salah satu peserta Festival Paduan Suara Natal, mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao dalam bentuk aksi basar
di depan gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam setiap ibadah hari Minggu. Atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Poin yang ke-25, dalam rangka pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024 sampai 2027, maka beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut di atas disampaikan sebagai berikut. 1. Syarat dan tugas penatua menurut Tata Gereja Toraja tahun 2017 bab 4 pasal 36. Anggota SIDI yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen, mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat, memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, memahami dan bersedia melaksanakan tugas dan fungsi penatua, mempunyai waktu untuk melayani dan memiliki komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. Suami atau istri adalah seiman bagi yang telah kawin. Bersedia menandatangani naskah perjanjian, membuat perjanjian integritas berdasarkan kode etik penatua. Tugas: memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Bersama-sama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga ajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Allah dan pengakuan Gereja Toraja. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani, memimpin dan menjalankan disiplin gerejawi berdasarkan firman Tuhan. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken bertanggung jawab atas pelayanan sakramen. Bersama-sama dengan pendeta dan diaken melaksanakan katekisasi, memberitakan Injil, menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan, mengadakan pertemuan khusus secara periodik untuk membicarakan tugas pokok penatua. Syarat dan tugas diaken menurut Tata Gereja Toraja tahun 2016 bab 14 pasal 37. Anggota SIDI yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen, mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat, memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, memahami tugas dan fungsi diaken, mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. Suami atau istri adalah seiman bagi yang telah kawin. Bersedia menandatangani naskah perjanjian dan membuat perjanjian integritas berdasarkan kode etik diaken. Tugas: menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia agar tercipta kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan sesama manusia yang berkekurangan. Mengusahakan dana dan pekerjaan-pekerjaan diakonia dalam arti yang luas. Bersama pendeta dan penatua mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan karena berbagai krisis kehidupan seperti yang sakit, berduka, dan yang berkekurangan. Bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani, memimpin, dan menjalankan disiplin gerejawi berdasarkan firman Tuhan. Bersama-sama dengan pendeta
dan penatua melaksanakan katekisasi, memberitakan Injil, menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan, mengadakan pertemuan khusus secara periodik untuk membicarakan tugas pokok diaken. Poin yang ke-26, tahapan pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantai Pao periode 2024 sampai 2027. Silakan Bapak Ibu melihat di Warta Jemaat. Poin yang ke-27, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao pada minggu kelima tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November sebesar 70.600.000. Perincian penerimaan silakan dilihat dalam Warta Jemaat. Poin yang ke-28, analisa kebutuhan material beton tahap kedua ada di Warta. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa material untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao tahap kedua. Dan silakan dilihat di Warta. Poin yang ke-29, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao, laporan realisasi progres fisik periode Minggu 21, 28 Oktober sampai 4 November adalah 90,17%. Untuk pekerjaan tahap pertama, pondasi, slope, kolom pedestal 45,76%, kolom rangka baja, balok rangka baja, rangka atap 44,41%. Laporan realisasi progres fisik periode Minggu 28 Oktober sampai 4 November adalah 85,94%. Untuk tahap pekerjaan tahap kedua, pekerjaan pembesian dan plat lantai 2 dan plat lantai 1. Dan ada penyampaian dari panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao kepada panitia, disilakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Minta sedikit waktunya untuk kami panitia menyampaikan sedikit informasi mengenai pembangunan kita. Saya mewakili panitia, khususnya Bapak Ketua yang lagi di luar daerah. Saya akan membacakan sedikit progres pembangunan kita. Pekerjaan tahap 1 dan pekerjaan tahap 2 itu bisa kita lihat sama-sama akan dalam beberapa minggu ini akan selesai. Jadi pekerjaan tahap 1 dan tahap 2 ya, panitia membaginya tahap 1 dan tahap 2. Atap, pekerjaan atap selesai dan pekerjaan lantai akan selesai, itu pekerjaan tahap 1 dan 2. Kita akan masuk di pekerjaan tahap 3. Jadi pekerjaan tahap 3 ini akan meliputi pekerjaan dinding, kemudian kamar mandi, WC, kemudian pekerjaan tangga, ya, pekerjaan tangga. Jadi informasi materialnya akan disampaikan di Warta Jemaat. Jadi kita akan membaca keperluan material dari tahap 3 di Warta Jemaat. Kembali kami panitia, kita semua kalau ada yang ingin berpartisipasi silakan mendaftar ke kantor gereja. Kemudian laporan dari pekerjaan tahap 1 dan tahap 2 akan panitia sampaikan dalam bentuk soft file. Jadi soft file akan dibagikan ke kelompok masing-masing. Dari Bapak Ibu jemaat juga bisa meneruskan ke keluarga mungkin yang sudah berpartisipasi dalam bentuk soft file. Kalau hard file-nya akan difilekan di gereja dan di panitia, jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya kesulitan untuk melihat dalam bentuk soft file. Demikian informasi dari panitia, terima kasih.
Kombongan sallo napasiriaki kamarampasan puang ta Yesus Kristus. Mintuna kadipudian sia kadipangkeran lulako manna puang matua. Belan napasakke siapa kaborona tontong takanasai lante kalingkanna katuanta. Boleh parayanna inde kulla mabase bulan. Ia mo allo nabase suruh puang di matua. Kulla napapandani saraka kapenomban tani umpakalabi. To tumampata. Ia duka mo to takanasai kumua. Ia mo puang talu sang buah banang. Tula tontong usi solanki lan aagan katuanta. Ia mola mendadi pak nanungan lante kamenombanta lan misa panglisuan kada. Puang matua umpembuloi taunna. Kombongan tabendan solana sangki. Puang manna unampui kasendean saya lako. Mindau sanda tongani sombo tongan rongkona. Toma tuangku sia siluk solenasang. Ia tu patunduanta umpotete sangan napuang. Tumangka umpada di langi sola lino. Naram poi merokomi kama turu-turuan. Kama masian, sia kamarampasan, diomai puang, talu sang buah banang. Tamak dokomo solenasang. Masa Pak Pudian Saratu Pitu. Angka misa saya laku kasera. Pak Pudian pasal Saratu Pitu. Angka misa saya laku kasera. Pak Pudi-pudian lako puang matua tumerampanan jomai mintu kama parisan. Pudi mitu puang belanna masokan nia
siaya tu kamasokananna tangti leluk sai lakona. Sipatu tu kadaya tona sabu mintu tona lendokan puang, tona lendokan dio mai lisu tanah wali. siaya tu tona pasikorok londong dio mai mintu tondok, Dio mai matallo matampu, dami ulun nasalu lo mai polo na uai. mintu imas sola nasang salamba salaomo jolu padang a, joto lalan makarorong, Siata ekota napa lanani torro. topomi tu tau ya tomai siama arang naurungan tangus saumi. Ia to meong le milangan puang tu tau ya tomai lan kamandasan. Anna rampanan ni dio mai kama perisanna. Narenden mana apa mo tu tau ya tomai lakolalan marante. Kumua anna rampo lako kota tulanani torro. Sangapoi anna pudi tau ya tomai tu puang belanna kamasokananna. Kalian lako marupata. Belanna na papaya mo tu pena maarangna. Siaya tu pena topona na pedi ayammo kameluan. Amin. Pe kalangka itu puang epenangku. Bendan solanasang tarangi tu tarangi siatanan nung tu garontokna parenta tu nakua nakuami puang Yesu lako laponno penamu sia mintu tangakmu, saya lako dia tamu, laung kamali puang kapenombamu. Yamote tu mendokna sia garontokna parenta. Na yatu mak penduanna tu sama bangsiato, yamotu nakua, lambu kamasei tu padamu tolino, susi batang kalemu. Yamote parenta yate dak dua na penggarontoi mintu sukar naluk sia surana mintu nabi. Amin. Tuara mengaku dosa nakareba kamasokanan
lako kita solanasang tumba kalena lan kasih pulungan haloyate. Mai komi situang kami dengan pena anta tuar manga kudosa tahun nando kama masianna pung matua kumua ya tulan kalingkanna ketuanta nenek bangki umpogau tang situru pak poreanna puang tanan nungi sangat tu to umban nara tu katuanta tang situru pak poreanna puang iya moto mai komita tonto ngumba arui tu katuanta lan kamu dosanta tapi nasanni umpalaku kagarisan yo mai puang lampenanian o puang dami ukungna. Lako kamu, lako kita, tutuara mengaku dosa. Di pamanasa sule tukareba kamasokanan tunakua. Mau pak tumintu todi pak dei kakadakianna. Sia disamboi kasalanna. Mau pak tutang lanareken mo puang tu kasalanna. Yesus
Bombongan sallo. Mintu katuanta. Si patu siele tontong di penomban. Sia di pemalaran. Lako puang totu mampata. Ia duka tu mintu pak kamasena. Tu tapatongan kuma mintu na lujo mayolo malabi ina. Si patu siele duka di sorong lako kalena. Di pakelan pengkarangan na. Umpudi siyang pakalabi. Lata sorong tujona kurian sumangata. Nanta ki kadalan may surak madatu. Sangapoi anna pudi tau yato maitu puang. Belanna kamasokananna. Siya tu belanna mintu penggauran kalle-kalleanna lako ma'rupa tau. Belanna napapaya mo tu penah ma'rangna. Siya tu penato pona lan kamalilinan siaran tebasi. Kukure sumanga puang ponotongan penangku. Sumanga buang ponotongan penangku.
rombongan salo dan pemala makrupa barang apa lata popeseng untulakin de jong pengkarangan marasan di panata dan naupa pasake na puang. La di pajalan tu pundi tangka bamo limanta na di pajalan tu pundi patonan na kumua kita manna untandai anaya tu labi untandai ki na kita untandai kaleta. Ya ke, mak dinduka seki bersuara. Tama ako de 5 bang mo na di parampoy ki pundi tapatamay. Tengah. Tabi lah ko sulo ku majelis gereja mataran mata komi. Untiro 5 tiangka. Lagi-lagi di atas. Aku mandang tanda ya tunna. Pentalun, tabe, ini tu dah. Inde pa, lau, boyo, apa siapa rasangan nato? Silakan. Pokok. Di belakang. Ya. Silakan. Silakan. Pentalun. Hindi na to di karuk-turuk niya. Oh. Bepa di karuk-tuk kita, biji-biji. Silakan. Ya. Yan natay nalambi atun na pentalun aku to. Patay pa. Silakan. Pentalun, Ibu. Oh ya, tak dua diperkah. Oh ya, bersamaan tak dua, tapi itu dong. 5. Oh ya, oke. Ya teh. Tatiri bak tula manuku londong, bak tula manuku birang. Oh londong. Manin noni na dirangi mo. Wah. Bak tula disangar kasel lah ate apar kai. Oh, wah. Silakan Bapak, Ibu. Tale lang biasa pikian lo. Ya. Silakan. Pira? 200.
pisan, penduan, pentalun. Ya, apa mo teh? O ila apa? Baila apa dua teh? Silakan. Pira? Pisan, penduan, pen, pira? 50 pentalun. Ah. Oh bisa apa? Oh, nda 50 duka. Kopar-korkoi kita 50 na. Oh iya, bari lang boko. Inde. Ya teh dukun na ke malilin ni. Kita siya na pak de listrik. Iya. Oh. Dak 12 watt. Ya 3 jam. Oh ya. Jadi mau pak de listrik kita bisa paduku 3 jam. Oke. Sidak 22. Sawa pak teh. Pira? Tak 2 teh. Bisa dikuangka 50. Lisan. Penduan. 60. 100. 100 inde teh. Le. Tak 2 suara. Pendek komi. 150 pentalun. Dak 2 apa? Apa pilih pisan nih? Sabah mangsa to ina. 100. 110 aku to. Pendek komi. 120. 130 aku to. 150 pentalun. Mbay 40 rin na pekada pa 50 kami pak. Oh, tidak. Oh. Ya. Nape malaran sule, suluta pa peki palinggi, na palulako kasipulungan na turuan nambe PKB. Yo sayang PKB. 100. PKB duka to. 110 PKB duka na. Pendek kami. 150 pentalun. Namibe marak misa da kombe. Si bahaman ukina. Padam. Oke, baik padam to. Latakur sumanga tujona pemala ta. Siakurian sumanga ta. Tama kure sumanga. Kure sumanga puang kipakende kamati olomi. Pelana itu mama semi tontong mga payan. La abi totemo opuang. Mibengkan niatu kini penomban apa mibengkan ni. Lama rupa seng, lama rupa barang-barang. Mintu na to puang kisorong tamalimami den no pa anay pakemelo.
Labi-labi lang pataru ite pembangunan ki. Dan nopak puang napatukianga maadinda di melo. Lasangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Tama kure sumanga Jona masokan na puang. Ta popenani penduan. Kure sumanga kailangan puang. Na kalau penana ya ketontong isangan na dipudi di pakalaabi. Laum pudi laum pakalaabi isangan na puang ulendoi penanian na tomatuanta ambeta pendeta yeka parantean. Tabe inde mo komi baba. Kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran-Mu, ku percaya kuasa-Mu Bapa, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Percaya kuasa-Mu Bapa, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini,
terjadi sekarang ini. Terima kasih. Totemo lata pataru tu Pak Basanta, mangkamo ta bahasa sola tu Pak Pudian, saratu tallu, saratu pitu angka misa salako kasera, tallu Pak Basanta, mai komita masambayang. Kurre semanga puang. Belanna kipatongan tu kuasami siapa kaboromi susi tumangkana penyanyian tomatuangki pendeta parantean ya motokki rampo umpasi pulung batang kaleki unnannung mintu kuasami siapa kaboromi umpakendek Pak Pudian mati olomi umpakendek kurias sumanga siala kini duka unnannung kadammi Pak Porianmi tulaki basa lame sura amadatu tulaki paki tuo untingayo te katuan kemi bengkan niatu untingayo isia unnolai ope nama sallo pasadiai tutanga kisah pinangki laurangi sia launannung te kadammi lassanganna puang Yesu belanna kuasa pena masallo kirampo mati olomi o ambe do suruga. Amin. Mika pasal talu angka 5 saya lako 15. Mika pasal talu ayat 5 saya lako 12. Indesia tu kadan na puang dio na mintu nabi tu 40 tahunku saya tu makada na kuah mau pak kedeni apa na keke apa ya tu to taibang apa na suak na saaburan rari na kuah ya moto lasi kapui komi bongi na tae patiro mendiata siala denen kapi itukan na tae kapakita kitan lana lambuni mata Allah tu nabi saya tu Allah la membali pituk lako tau ya tomai mintu tu patanda tandan la kasirisan sa mintu topa kita labango ara anna samboy tu puduk dawanna belan na tae na pebali puang matua apa ya tu aku na ponoy na kamatotoran siya penan na puang siya salunna siya kamawatangan laumpo kadan ni Yakub tu kapatodo tintingan na siya Israel tu kasalan na ya moto perangite mintu pangulun na bati Yakub sa mintu tomaklopian na bati Israel tuung kasoro sa lunna siya umpakelok tongan na
tu umbangun Sion, umpatoodorara, sa Yerusalem, umpogau, kakelokan. Ya tu mintu pangulu, maapolay salu, ungkan de pape, siya mintu tomina, mangada, umpalaku saro, siya mintu nabi, pakita-kita, umpalaku doi. Moy nasusito, ya tu tau ya tomay, sande duka lako puang, siya maakada nakua. Ta era kapuang diolukaleta, ta enala urampoiki, kamandasan. Ya moto, kamu napabanang na yatu Sion la ditengko susi misa apalak. Saya tu Yerusalem la mendadi misa inan daun launan. Ondong pitu buntu banua kabusungan la membuntu pangala. Amin. Bungana surah Rasul Paulus lako to Tesalonika pasal 2 ayat kasera saya lako 92. Tu belan nami kilalai sang silurangki, tu kamarata sangki sia kaboyorangki, tu kiallo kebongi mengkarangkan, kumua anada miden misa duka ki pamatana, anamangka mo ki papesanan lako kalemi tu kareba kaparanuan na pangamatua. Kamu ungkanasai sia pangamatua duka, tumba masalona sia malambuna sia tangsayona tugao ki lako kamu ma patonganna. Susitimisan umbaki kua umpaki lala misa komi tole susitumisan umbaki kua umpaki lala si misa komi butung misa ambe lako anakna. Angki pabatta itu penami sia ki pasan-pasan am yang karan gau si pato pak Koreana pengamatua tumangka untambai komi tama parentana sia kamala biranna. Amin. Haleluya. Perangimi te kareba kaparanuan tu naoki Matius lame Matius 20 talu angka misa saya lako angka 92 tu nakua do puang Yesu usasa kamenombana pandita sura siato Farisi. Ton na ia to maakadami tu Yesu lako to Buddha sia lako anak gurun nanakua. Ia tu pandita sura siato Farisi unnisungi isungan na Musa. Ia moto dadilami pogau sia lami turu tumintu apa napokadang komi. Apa ya tu penggauranna dak mi piolai. Bila na ya tu tahu ya tu mati. Napo kada manna apa tae napo gaui. Narai tu paman magasa siama parri di lembah. Anna papasan itu tahu apa ia kalena muirak ka anamanna tae namurai urumbui. Na pokok bang tumintu penggauranna kumua na kita tahu
Na pekaluai tu beke na pake mas sambayang. Sia na pekalandoi tu rombe-rombe sambuna. Sia na porai unnoko dioinan madawan lan pamaaruasan. Sia kaokoran malaabi lan banua pak kombongan. Sia na porai di pekatabe dia lupasa. Sia na porai nasanga tau rabbi. Apa ya tu kamu da nasangai komi tau rabbi. Belanna misa ari tu gurumi. Ya tu kamu sola nasang siulu komi. Siada naden tau misanga ambe lantelino. Belanna misa ari tu ambe mi. Ia mo tu dao suruga. Siada da nasanga komi tau pangalalan. Belanna misa ari tu pangalalan mi. Ia mo tu Kristus. Apa ya tu maduanna tu kamu sola nasang. Lamin dadi tomak parak komi. Minda umpama dawan kalena. Yamo ladi pamadiongan. Sia minda umpama diongan kalena. Yamo ladi pamadawan. Amin. Karena puang. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang diperkenankan oleh Tuhan si pulung. Lamis kasih pulungan menomba dia olona puang. Yaitu gereja lan pengakuan iman rasulin nakua kupatongan tupena masallo kombongan masallo sesangulele kasih pulungan na to masallo. Jadi yang tu na disanga yaitu gereja sejak mulanya na terjemahkan gereja Toraja disanga kombongan. Biasa kuku tanekian kuku apa bahasa Torayan na tu gereja nu kami tahu pak mingguan. Dan dukan aku kian apa tu gereja nu kami gareda. Gitu. Ya, gareda. Ya. Jadi di dalam bahasa Toraya yaitu di sana gereja bahasa Torayanna kombongan. Yang bahasa aslinya dikua eklesia. Den sangapa lan katuan ta gereja Toraja ya tonna siapa parentiam pada BPS na den itu mak komentar susitin aku takwa ya tu penulis membangun jemaat punya apa bahasa Inggrisnya itu profesi maksudnya takwa ya to natiro lako tu apa ladadi sehingga susi bang tua pada di lan tondok sialan negaranta na yatu pak basan ba atu tema susi to tema teh aparat tumukun tatingayo sebagai bangsa dan negara
Ada 3 yang harus betul-betul kuat, bisa dipercaya supaya bangsa ini kuat. Ternyata sekarang sudah hilang kepercayaan. 1, KPK. Toh? Bayangkan kita ini patongan tuh KPK. 2, MK. 3, Presiden. Nah, apa pala dadi? Sementara kita menghadapi itu, oh napa abasanta tiello susibang. Tak emo na bisa dipatongan tu datu, tak emo bisa dipatongan tu pemimpin agama. Aturan diinja-inja. Ya nasang mo to. Jadi Pak Abasanta susito takuya to yang to nina to sama nasi Pak Parenten takuya to tertuju kumua pas Pak Abasanta susite untingayo tu mentu apa dadi lalan negaranta lalan gerejanta. Sabatan tu mitandai sementara MK melanggar undang-undang, sementara itu juga persidangan SMGT melanggar tata gereja dan tata kerjanya. Takwa to susibang. Nah, tema kita hari ini lebih menarik lagi. Puang matua umpembuloi taunna. Jadi yang di bahasa Indonesia te Tuhan lawyer, Tuhan advokat, bayangkan. Tuhan advokat umatnya. Apa maksudnya tema ini? Menurut kalau kita perhatikan Mika tadi, kenapa Tuhan perlu membela umatnya? Baik itu warga gereja, karena kita sia umat pada umumnya, karena ya te umat sudah menjadi korban dari cara pemerintah mengelola pemerintahan dan cara tokoh agama mengelola agama. Itu yang terjadi dalam kisah ini. Yaitu nabi-nabi sudah menjadi nabi istana. Tinggal melegitimasi apa yang diingini oleh raja. Nah biasanya ke susito muncul mitu di sanga des sanga maneki sanga mai pandita tongki mai persiapan nakua nabi dusun, nabi pinggiran, nabi kampung. Biasanya muncul dari pinggiran untuk memprotes apa yang sedang terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam agama. Dan kali ini nabi dusun itu, Nasanga Pendeta Martinus Lodi, nabi dusun itu bernama Mika. Nabi dusun. Ketika agama di pusat, pemimpin agama di pusat sudah tidak beres, bermunculanlah nabi-nabi dusun memprotes itu. Susibang selang gerejanta. Ketika persidangan sekolah minggu melanggar tata gereja dan tata dasar, lalu dibicarakan di raker yang bermunculan nabi-nabi dusun, pendeta jemaat, pendeta klasis, mempersoalkan kenapa justru di pusat terjadi pelanggaran tata gereja dan tata dasar. Syukur sekali bahwa nabi-nabi dusun masih berbicara. Saudara-saudara, memang yaitu nabela tepung matua umat atau jemaat yang sudah menjadi korban dari cara pemerintah dan pemimpin agama mengelola pemerintahan dan agama secara tidak benar. Yang atau dikuat Tuhan membela umatnya. Tuhan menjadi advokat berhadapan dengan
kekuasaan, dan agama yang sudah korup pada waktu itu. Korup itu bukan hanya uang, tapi korupsi kebijakan. Seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita tahu apa yang terjadi sekarang. Begitu banyak advokat muncul. Dan advokat di sini, Tuhan di sini membela umatnya yang akan jadi korban dari pemerintahan, agama, kepada masyarakat. Saudara tahu, ada tanya tiga calon. Ada 3 hal dalam masyarakat, dalam hidup kita itu yang kita ciptakan dan kita tidak bisa lagi hidup tanpa yang kita ciptakan itu dan kita bergantung kepadanya. Apa itu? Pertama, masyarakat. Kedua, negara. Ketiga, agama. Ini sebuah 3 lembaga yang kita ciptakan, kemudian kita tidak bisa hidup lagi tanpa ciptaan kita itu. Kita bergantung kepadanya. Pada mulanya manusia hidup sendiri, berpindah-pindah tanpa masyarakat. Lalu kemudian ketika mereka mulai menetap, mereka mulai belajar bermasyarakat. Dalam masyarakat itu berbagai kepentingan. Karena berbagai kepentingan itu sering konflik, maka mulai mereka berpikir bagaimana menciptakan sebuah lembaga lain yang memiliki kekuatan pemaksa untuk mengatur kehidupan kita bersama. Supaya masyarakat ini tidak kacau. Maka mulai mereka berpikir menciptakan negara. Ya, negara. Lalu dalam pengalaman kehidupan mereka juga banyak sekali kisah-kisah di mana orang atau sekelompok orang mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lalu berdasarkan pengalaman itu, mereka membentuk agama sebagai respon terhadap pengalaman mereka bersama dengan Tuhan itu. Mereka merespon pengalaman beragama itu dengan menciptakan agama dengan 3 hal pokok. Setiap agama punya ini. Apa itu? 1, mitos. Mereka menciptakan mitos terkait dengan pengalaman itu. Mitos itu ajaran-ajaran dan lain sebagainya. Misalnya mitos tuh. Ajaran-ajaran, dogma-dogma, yang misalnya mitos tuh. Selain mitos, mereka menciptakan ritus, liturgi, cara beribadah kepada Tuhan, cara menyembah Tuhan. Ya, Yana bahasanya ahli liturgi di kuah ortolatreien, cara menyembah Allah dengan benar, ritus. Tapi kemudian juga mereka menciptakan etika. Etika itu cara hidup yang benar. Sehingga lahirlah dalam gereja 4 ortodoksi, ajaran yang benar, mitos-mitos, pengakuan gereja, dan lain sebagainya, misalnya ortodoksi toh. Kedua, ortopraksis, melakukan dengan benar apa yang ajaran itu. Yang ketiga, ortolatreien, menyembah dengan benar, berliturgi dengan benar. Dan yang keempat, ortopietas, kerohanian kita bertumbuh dengan benar. Itu dalam gereja, ortodoksi, ortopraksis, ortolatreien, ortopietas. Kita sekarang datang berliturgi, mendengar ajaran. Sudah itu kita pulang melakukan dengan benar, tapi jangan lupa kerohanian kita bertumbuh dengan benar. Itu agama, tercipta agama itu. Jadi lembaga agama untuk mengelola itu. Nah rupanya pemimpin-pemimpin agama pada zaman Mika sudah melanggar itu semuanya. Demi kekuasaan.
Dan memang pada waktu itu mirip-mirip kita lah. Raja yang berkuasa ingin 3 periode. Ya, ingin 3 periode. Ya. Seperti presiden kita gagal keinginan 3 periode kok, Susimito. Jadi saudara-saudara, itu 3 lembaga kita, agama, masyarakat, dan negara. Kita tidak bisa hidup tanpa ini lagi. Tapi ketika ketiganya menyalahgunakan posisi masing-masing, selalu ada protes dari ketiga itu. Tapi walaupun ada protes, tidak pernah menghilangkan itu. Tapi jangan lupa saudara-saudara, sudah banyak negara yang bubar. Uni Soviet sudah bubar. Jerman Timur sudah bubar. Apalagi banyak negara yang sudah bubar. Romawi yang dulu berjaya 500 tahun bubar karena salah kelola. Jadi saudara-saudara sekalian, pembacaan kita berbicara misalnya Mazmur yang kita baca tadi. Itu mereka diajak sebagai masyarakat untuk bersyukur. Bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam mengelola kehidupan masyarakat, juga berbangsa, juga bernegara dan beragama. Dan itu dikatakan di situ bersyukur. Menarik sekali. Kenapa mereka bersyukur? Karena mereka percaya bahwa kehidupan yang mereka alami itu, suasana yang mereka alami itu, semata-mata karena kasih dan kuasa Tuhan. Siswa pokada lagu Nina. Karena kasih dan kuasa Tuhan sehingga mereka bisa mengalami itu. Dan juga karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ketika kita mendengar kata keadilan dalam Alkitab, saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama, maka itu selalu diterjemahkan dari kata misfat. Misfat diterjemahkan keadilan. Dan misfat itu artinya kesetiaan. Kesetiaan terhadap perjanjian. Jadi selalu ada perjanjian antara Allah dan umat. Nah, keadilan itu adalah, atau mispat itu ialah ketika umat setia terhadap perjanjian dan Allah setia terhadap perjanjian. Makanya selalu dikatakan Allah setia tapi umat tidak setia. Ya mau tulisan keadilan lan Pak Basanta. Nah, silu solanasan. Ya tu na alami to Israel susi banget tu kita Indonesia. Na yakini to Israel kumua mintu na te katuanta Pak Kamasena puang. Kuasan na puang. Pak Kaboro na puang. Ya moton na kuah hidup kita harus bersyukur sebagai respon terhadap Pak Kamasian na puang, Pak Kaboro na puang. Jadi bagi orang Israel melakukan kehendak Tuhan itu, hidup dalam kesetiaan Tuhan itu adalah wujud pengucapan syukur kita kepada Tuhan yang memberikan anugerah dan kasih-Nya itu. Ya. Selalu saya mengatakan, apa yang membedakan kita dengan orang-orang beragama lain? Orang yang beragama lain melakukan kebaikan, setia kepada Tuhan supaya yang ditimbang-timbang ada kok. Umban na tumagasa kameluan sia kekadakian. Yan na laabi berat tu kameluan ko suruga. Yan na ya tumisaan na lebih berat ko neraka. Lalu apa arti perbuatan baik kita? Lalu apa arti kesetiaan kita terhadap firman Tuhan menurut kitab Perjanjian Lama? Sama bangsa, sama dengan yang kita punya dalam Perjanjian Baru. Coba bayangkan Bapak Ibu. 10 hukum. Akulah Tuhan Allahmu. Baru
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu mulai hukum 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 10 hukum itu saudara dimulai dengan kalimat anugerah, kalimat kasih, kalimat kuasa. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu namanya kalimat anugerah, kalimat kasih, kalimat kuasa. Karena dia kasih, lalu dia menganugerahkan keselamatan dengan kuasanya, membebaskan mereka dari Mesir. Karena itu, 1. 10 hukum itu saudara dilaksanakan sebagai apa? Sebagai pertanggungjawaban anugerah. Ya te katuan tate segala sesuatunya adalah kasih karunia. Anugerah. Anugerah artinya sesuatu yang kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Ya mau sangat anugerah toh. Tak berhak pada bengki. Keselamaran tak berhak pada bengki. Katuan tak berhak pada bengki. Totemo te Buddha Tomasaki, termasuk Tomatuanta Pak Parantean, Tum Ajoren Totemo. Ya tu kita Totemo sehat, lame kutanana. Derro komi kita Totemo tu sehat, merasa berhak sehat. Berhak sehat. Ku menang berhak nak aku sehat. Ya kan? Atau ya Tom Midadi Topissa. Derro komu kata midadi to pissa di kutanai komi dolo. Kumala dadi mo ko. Hindala muni dadi. Tidak ada. Yang mau disanga anugerah to, tak berhak pada wengki. Nah, seluruh kehidupan kita ini, kata Mazmur tadi itu, pengucapan syukur yang kita lakukan perintah Tuhan itu sebagai pertanggungjawaban. Kelola apa tanggung jawab kita? Yang nalan bahasa Jerman Gabe, Gabe anugerah. Lalu ada Aufgabe. Aufgabe itu tanggung jawab. Gabe itu anugerah. Nah kami itu Martin Luther dalam setiap Gabe terkandung Aufgabe. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Jadi ayah itu anugerah atau tidak? Anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Jadi pendeta itu anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Apalagi pandita sura. Jadi ibu rumah tangga itu anugerah atau tidak? Anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Jadi anak itu anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Semua ada tanggung jawabnya. Nakot Martin Luther, in jedem Gabe gibt es Aufgabe. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Majelis gereja itu anugerah, ada tanggung jawabnya enggak? Ada semua. Itu yang disebut anugerah dan segala kebaikan kita adalah tanggung jawab. Saudara-saudara, pada tanggal 17 Agustus ketika Indonesia merdeka, mereka mengatakan begini, coba. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat, itu bahasa Arabnya. Rahmatullah. Bahasa kita anugerah. Artinya apa, saudara? Mereka waktu mau mencanangkan kemerdekaan itu, mereka berpikir, oh, Nabi Satodoki kita merdeka, le. Nayat tu senjatanta apa? Bambu runcing, tirikilada, apa siapa toh? Nabi Satodoki kita merdeka. Tak na mungkin belana kekuatan tamanda. Tak na mungkin belana tirikilada manda. Tak. Pasti den invisible hand.
tangan tersembunyi Tuhan. Ya maton na kami makada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Itulah yang disebut memahami negara ini sebagai anugerah Tuhan. Dan kalau kita memahami negara ini sebagai anugerah Tuhan, maka setiap orang yang terlibat di dalam mengelola bangsa ini harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, selain kepada rakyat. Nah, yang dalam politik kan den dikua Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi saudara-saudara, ya Nina, agama, masyarakat, dan negara tidak selamanya begitu. Tidak selamanya suara rakyat, suara Tuhan. Ya Nina, tetalu terkandung lan peristiwa Yesus pada Jumat Agung. Agama diwakili oleh Kayafas. Negara diwakili oleh Pilatus. Dan masyarakat atau rakyat diwakili oleh mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi menurut yang seharusnya, agama harusnya berbicara atas nama Tuhan. Ya, agama yang seharusnya berbicara atas nama Tuhan. Ternyata membunuh siapa? Tuhan. Agama yang katanya atas nama Tuhan, Allahu Akbar, ternyata membunuh Tuhan. Negara Pilatus yang seharusnya melindungi rakyat yang tak bersalah, ternyata cuci tangan. Tak kami salah. Tak, aku cuci tangan. Aku tidak menemukan kesalahan pada diri orang ini, tapi jabatanku dako mawatang cuci tangan. Ini kecenderungan kan selalu kuat sekali. Dan masyarakat yang katanya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, ternyata berteriak, salibkan Tuhan, salibkan Tuhan. Ironi kan? Dan ini yang dilawan oleh Yesus. Katakanlah Nabi Dusun, memprotes agama, masyarakat, dan negara yang sudah menyalahgunakan hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudara. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki pemilihan umum. Kalau kita salah memilih, saya sudah katakan sudah banyak negara yang bubar. Calon negara bubar diprediksi tahun 2024 ada 5 calon negara bubar. Tak siapa pertama dari prediksi itu. Tapi yata salah kelola, apalagi ketika hukum, aturan sudah kita injak-injak. Nah kuat tugus durma kada. Negara kita ini adalah negara kesepakatan. Kalau kita tidak sepakat lagi, kita bubar saja. Tetapi yang sangat penting adalah kalau suara rakyat itu suara Tuhan, mari kita pergunakan suara itu sebagai suara Tuhan. Bukan justru mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, menarik karena di ulang tahun PKB yang lalu saya khotbah di ibadah puncaknya. Ya, di situ juga ada salam baru untuk PWGT. Mitandai mo. Nah ciptakan PKB. Nah kuah yang dari kuah salam PWGT.
Dijawab, mantap. Apa itu mantap? Mantaranak papa. Itu. Iya, iya. Diperkenalkan jo ya begitu, ya. Pak Buddha PUGT mak protes. Nah, kuah masa itu zaman mantaranak papa Amanda. Iya toh. Memang kesian. Ya tuh papa kita ini Indo anak-anak kesian. Jadi nang fokus kamu tadi kuah mantap. Mantaranak papa. Saudara-saudara, sekarang ini di mana-mana ada gambar. Yaitu istilah politik pertama kali diperkenalkan oleh Socrates. Dari kata polis. Polis artinya kota. Lalu lahirlah namanya politeia. Politeia yang artinya tata kota. Ketika sudah jadi negara menjadi tata negara. Jadi ada tata kota, ada tata negara, ada tata gereja, ada tata boga. Nah, dalam sebuah buku yang saya baca yang berjudul The Politics of God, politiknya Tuhan, dia bilang begini, supaya kita berpolitik dalam rangka mempertanggungjawabkan bangsa dan negara ini. Setiap suara kita berharga dalam rangka bangsa dan negara ini tetap eksis. Jangan menjadi negara yang bubar. Ingat saudara-saudara, bangsa kita ini lahir dari masyarakat tua. Ada seorang pengamat Indonesia namanya Clifford Geertz. Dia bilang begini, Indonesia itu nation's new state from old societies. Sebuah negara baru yang terdiri dari masyarakat tua. Sudah tua sekali masyarakat ini. Lalu karena mereka punya sejarah bersama, lalu mereka bersepakat membentuk negara yang namanya Indonesia. Nah, politik itu adalah seni, strategi bagaimana mengelola bangsa dan negara ini. Dan dalam buku itu dikatakan begini, ada dua cara berpolitik Tuhan dalam Alkitab. Yang pertama, pola Daniel Yusuf. Pola Daniel Yusuf. Yaitu perjuangan masuk istana. Daniel berjuang masuk istana sebagai nabi, lalu menjadi penasehat raja 3 periode. 3 raja dia nasihati. Itu disebut pola Daniel. Berjuang masuk istana. Jadi ya tuh Buddha gambar-gambar itu mati calon Daniel toh. Calon Daniel. Dak omi pilih umpana tulah jadi Daniel tah. Entah di sini, entah di provinsi, entah di pusat. Calon-calon Daniel toh. Pada duka calon Yusuf. Tulah jadi bupati, wakil bupati, gubernur, provinsi. Yang mana sangat tu buku ya to pola Daniel Yusuf. Ya tementu gambar ajoran dalalan to temo calon Daniel Yusuf. Jadi dengku menindete tu deng gambar ami pengkilalai calon Daniel Yusuf kami. Menurut buku itu. Jadi itu semua yang harus kita pikirkan. Bagaimana memilih calon Daniel Yusuf yang betul-betul bisa mempersatukan bangsa ini. Kedua, pola Musa, tanya Pak Musa Saluset Musa, Elia, Yesus. Pola Musa, Elia, Yesus. Kalau yang tadi itu pola masuk istana. Berjuang masuk istana. Kalau pola
Musa, Elia, Yesus justru meninggalkan istana. Meninggalkan istana, menuju padang gurun, memperkuat masyarakat. Memperkuat masyarakat supaya masyarakat betul-betul memperjuangkan suaranya menjadi betul-betul Vox Populi, Vox Dei. Kalau kita yakin bahwa suara kita itu suara Tuhan, masa dijual, misa cirigen tuak? Ya duka tu kamu calon-calon Daniel Yusuf, dak maro milon nal itu saranda pengetua. Ya. Mani alangan tondokku, tondokna ibu angkat saya, kukomba susi kareba na Lembang. Na kami apa reto ang pandita, kuka para musta merubang ang nakombi ay. Yan nende to temo Pak Pendeta, masuli mo ito sukaresan na tau. Kuka matumbari. Na kuka ya tu asu di balong bay si 500 siya sa abu na de mo tumitaw diali si 200 sa abu siya. Jadi masuli atau sukaresan na tau. Coba bayangkan tuh kapannya tuh. Di sini kita melihat dua pola ini, bagaimana gereja berfungsi terhadap dua pola ini. Ya. Pola Daniel Yusuf berjuang masuk istana, itu calon-calon itu diperlengkapi oleh gereja. Bagaimana mereka itu mempersiapkan diri menjadi calon-calon Daniel Yusuf. Ya tuh namanya apa tuh bisa tuh Pak Mangolo tuh partai dari surga apa? PDS tuh natu apa? Kan ya tuh itu di kuadrat ada dua tuh partai surga. Tuh ya tuh PKS dan PDS. Ya tuh PKS partai ke surga. Ya tuh PDS partai dari surga. Nah, mana yang lebih berpengalaman soal surga? Oh dari. Payana malam kampanye, ukila libang. Saya mak kampanye jo Jerman, jo konsulat hadir nak. Partai baru kan? Nah ya nak mak kampanye nak kuah. Mari kita memperjuangkan Yusuf masuk istana. Tak enak sangapa tamatongan tu Yusuf kalah. Iya. Tapi Yusuf kan 02 ya. Iya. 01 Firaun. Minta 02 antan dete. Iya. Pembacaan kita berbicara tentang mirip sekali dengan kita. Ya tena hadapi Mika, Yehuda, dan Israel Utara. Ya na kita Tanah Toraja dan Toraja Utara. Oh mirip bang. Yehuda dan Israel Utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tugas kedua gereja, memperlengkapi menjadi Musa, Elia, Yesus yang terjun ke masyarakat, memperlengkapi warga kita untuk mempergunakan suaranya sebagai Vox Populi, Vox Dei. Itu tugas gereja. Mendampingi, pendampingan. Tapi dengan masuk satu tema sabah, jadi karena dia pandita mali mendampingi nak, tim sukses. Jadi serba salah tebe yang biasa nasusito. Ya. Jadi harus dipikirkan oleh gereja bagaimana caranya memperlengkapi calon-calon Daniel Yusuf, kemudian memperkuat masyarakat supaya kita nanti bisa memperoleh pemimpin yang potensinya tidak membuat negara kita ini bubar. Apalagi dengan situasi terakhir ini, dengan hilangnya kepercayaan kepada 3 lembaga yang paling penting ini, yang namanya KPK, Lembaga Kepresidenan, dan MK. Bayangkan, kepercayaan. Penting sekali itu kepercayaan, saudara-saudara. Yang dipakadalan nina atau tentang mengaku di sangat kredo, aku percaya. Setiap minggu kita mengungkapkan kepercayaan, aku percaya kepada Bapa. Kredo, percaya kepada Tuhan.
dari kata credere, artinya kepercayaan kepada Tuhan. Penting sekali, kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, gimana coba? Bayangkan kalau kita tidak percaya lagi kepada presiden kita, bagaimana coba? Kepada hukum kita, bagaimana coba? Apalagi kita injak-injak hukum itu. Credere menjadi credo, bahasa agama. Tapi menjadi bahasa ekonomi, penting juga. Kredit. Tahu kredit tuh? Apa itu kredit? Kredit artinya kepercayaan. Dari kata credere, bahasa agama. Credo, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bahasa ekonomi, kredit, kepercayaan kepada uang. Toh, gara-gara uang kita bisa saling percaya kan? Saya kasih komi uang, mi kasih nak barang kami. Iya kan? Luar biasa itu uang. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang percaya kepada Tuhan, bukan? Tidak semua. Tapi adakah di antara kita yang tidak percaya kepada uang? Kredit, ayo. Ada. Apalagi sekarang uang ada di sini kan, tidak lagi di dompet. Luar biasa. Ini semuanya mesti kita kelola dalam rangka itu semua. Supaya apa, saudara-saudara? Pemilihan tahun depan betul-betul menjadi tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita semua. Apalagi gereja Toraja sudah mencanangkan bahwa gereja adalah wilayah pelayanan. Dan oleh karena itu, gereja, baik itu gereja dalam arti lembaga maupun keluarga kita terus mengkritisi apa yang sedang terjadi, mengkritisi diri kita, mengkritisi agama masyarakat dan negara yang sudah melenceng dari yang seharusnya. Susi Matokupokara Nina. Pembacaan kita hari ini menarik sekali karena justru apa yang sedang kita hadapi, ada yang sedang terjadi di negara kita, penyelewengan hukum, dan di gereja kita penyelewengan anggaran dasarnya, tata gerejanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi pegangan dalam rangka mengevaluasi diri kita, mempersiapkan diri kita, mengelola agama, masyarakat, dan negara secara bertanggung jawab. Sehingga bangsa dan negara ini tetap utuh. Nakuatu sang maneta Yohanes Baswedan. Bineka Tunggal Ika. Bineka itu adalah nasib, tapi ika itu ikhtiar. Kita harus terus-menerus mengusahakan kesatuan itu. Tapi bineka itu nasib, bahwa memang kita berangkat dari bineka, tapi kita sedang terus-menerus memperjuangkan ika, memperjuangkan persatuan, tidak pernah berhenti. Dan itu menjadi modal utama kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Tatuku sangat tuh. Tananong itu katuanta, tananong itu masyarakat, tananong itu negaranta, tananong itu lino, tananong itu gerejanta. Tananong itu tanan dapo ota solanasang ulendui karan na puang kumamintu na to paakamase
Pak Kaboro, kuasan na puang. Anna dadi tumintu katuanta, mendadi kurdes sumanga, langan puang. May komisola nasang ta masambayang tu pasambayangan nangka nada iki puang Yesu tunakua o ambe ki do suruga ki palaku anna dipakala abi tu sangami anna patalo tu parentami anna dadi tu pak porayammi lantelino susi do suruga bengkan itu siasanna ki kande alloyate siapa de itu salabudangki susi kami umpagardi salana to kasalalla ko kaleki siada melorangkan ni di roso sangadinna rinding pal akan dak narandankan dia tabulituk belanna kamu tun unampui parenta siakapan siaka malabiran saya lakona. Amin. Ya tula taparampolan doa syafaat dan pira-pira berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan dan jelutuk banua dan duka jelutuk rumah sakit takilalailan kapasambayangan ta tako Yamatu Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau neneknya Pedi, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Musa Tambing, Bapak Eliezer, Ibu Estron Sambung, Ibu Nelly Rido, Bapak Anwar Sanusi, Bapak IM Sarira, Bapak Rudi Suling Allo, Ibu Dinastin Pakita, Ibu Ruben Kendek, Oma Misel, anak kekasih Dede Senolinggi, Ibu Maria Sareang Pakonglian, Bapak Sukallo di Rumah Sakit Elim, anak Wendy dirawat di Makassar. Juga kita akan doakan orang-orang tua kita yang secara fisik sudah sulit ke gereja. Kita sampaikan juga dalam warta jemaat nama-nama yang bersyukur bersama kita karena ulang tahun dan aktivitas kita ke depan bersama baik sebagai jemaat, masyarakat. Mari kita siapkan diri untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa segala sesuatunya ini adalah anugerah-Mu, adalah kasih karunia-Mu, adalah rahmat-Mu. Karena itulah kami datang beribadah, mengangkat puja dan puji, bersyukur, bersukacita, dan berdoa. Karena Engkau sendiri berfirman, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan jangan padamkan roh. Terima kasih bahwa roh itu tidak padam dari diri kami. Roh itu
terus bergejolak dari diri kami, memanggil kami untuk datang bersuka cita, berdoa dan bersyukur atas segala kasih, kuasa, dan kisah Tuhan yang terus melingkupi hidup kami. Terima kasih karena roh itu juga yang membuat kami tetap yakin bahwa semuanya itu karena Tuhan. Dan itulah kredo kami. Kami percaya bahwa itu adalah karena kasih, kuasa, dan kisah Tuhan. Karena itu kami bersyukur bersama untuk mereka yang bersyukur secara khusus karena usia bertambah, bersyukur secara khusus karena berbagai hal yang mereka rasakan sebagai anugerah Tuhan, lalu mereka mempersembahkan persembahan khusus. Kiranya Engkau berkenan. Tapi juga kami bersyafaat untuk orang-orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya warga jemaat yang ada di sini. Kemudian juga yang lemah secara fisik karena faktor usia. Kiranya roh-Mu tidak padam dari diri mereka, sehingga meskipun mereka kehilangan banyak hal, khususnya secara fisik, mereka tidak pernah padam anugerah iman, pengharapan, dan kasih di dalam Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Parantian yang hadir saat ini. Bersama kami mengangkat puja dan puji tentang kasih, kuasa, dan kisah Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, baik yang sekolah di sini maupun di berbagai tempat lain. Mampukan mereka menghayati bahwa kalau mereka bisa sekolah karena anugerah Tuhan, lewat orang tuanya, lewat keluarganya, sehingga mereka melakukan itu sebagai pertanggungjawaban anugerah kepadamu. Kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Toraja, dengan segala pelayanan seminggu ke depan. Persiapkan yang melayani dan yang terlayani. Mereka semuanya mempersiapkan diri sebagai pertanggungjawaban, sebagai syukur kepadamu. Majelis gereja, pengurus OIG, yang Tuhan berikan tanggung jawab, kiranya mereka semua bersiap untuk pelayanan-pelayanan itu. Kami berdoa untuk pelayanan dalam bentuk pembangunan gedung gereja, Jemaat Rantepao membangun fasilitas. Kiranya Engkau menggerakkan hati kami semua, menggerakkan hati banyak orang dalam rangka penyelesaian bangunan ini. Berkati panitia dengan jerih dan juang mereka bersama majelis gereja.
Kami berdoa untuk gereja, untuk pemerintah, untuk tokoh-tokoh adat, guru, tenaga medis, petani, dan lain-lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya mereka semuanya berada dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah mereka semua mengangkat tanggung jawab itu sebagai pertanggungjawaban anugerah. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang bergumul beberapa bulan terakhir ini sebagai bangsa dalam rangka menghadapi pemilu tahun depan. Bangsa dan negara ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dan melihat semuanya. Masalah yang sedang kami hadapi, kiranya Engkau menunjukkan jalan terbaik, khususnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang, supaya terbangun kembali kepercayaan, karena itulah modal utama kami. Kami berdoa untuk persidangan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 11 November. Kiranya mereka melaksanakannya dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan, sesuai pengakuan gereja dan tata gereja serta tata kerja mereka. Sehingga anak-anak bisa terlayani dengan baik berdasarkan apa yang mereka bicarakan di dalam nama Tuhan. Juga rencana pelayanan baptisan kudus kepada Bapak Ismail Salombe pada tanggal 12 November, persiapkan hatinya, persiapkan majelis gereja untuk semuanya ini. Kami akhiri dengan permohonan yang sungguh dari hati kami yang dalam dan terkoyak-koyak melihat apa yang terjadi di Israel. Engkau lebih tahu apa yang terjadi daripada kami semua. Sudah ribuan orang meninggal. Ribuan yang sedang mengungsi dalam ketidakpastian. Akhirnya Tuhan, kami mengakhiri doa syafaat kami dengan membawa doa-doa pribadi kami dalam saat teduh sejenak sebagai berikut. Inilah doa syafaat kami, doa syukur kami, doa pengharapan kami. Kiranya Engkau berkenan dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Kombongan tabendan solana sangki empasaka katuan tahun tarima pangrampan siapa sake.
Saudara-saudara sekalian, malem komi rangimi nannungmi tamanen pogau te Petrona katuan baru tunakua siada naden tau misa nga ambe lantelino belan na misa ari to ambe emi yamo tu ambe do surga siada anasanga komi tau pangalalan belan na misa ari tu pangalalammi yamo tu Kristu apa yatu madawanna tu kamu solanasang lamendadi toma paraka komi. Amin. Nang laku ulelian. Tomatuangku siasiulu solanasang. Malemo kami ulingkai katuammi. Ammi tontong mungkana sai kumua. Buang talu sang buah banang ia mula tontong urondong kami. Lam mintuna allo katuammi. Tarimami tu pak pasakke na puang. Na puang mora pasakke komi. Sia katirnai komi. Na puang mora parangi komi lindona sia katuru-turui komi. Na puang mora patiruan komi lindona sia pasiria komi kamarampasan. Amin. Kombongan salo nanian kurre sumangata surodadu Kristus iami tualimu kede komi turu bandera na puang. Baby
Kombongan salok ia tu pemalak makrupa barang ina di pobeseng dan kasera ratuna 10 karua saabu. Kasera ratuna 10 karua saabu. Puang pasake to mamengan, puang pasake to pobesengnya. Amin.